Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Bagus Sujana dari Prodi PPKN NIM 21040104008. Di sini saya akan membahas mengenai materi identitas nasional. Baik, di sini saya akan membahas mengenai identitas nasional. Identitas nasional sendiri berasal dari kata identity yang berarti ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Dengan kata nasional yang berarti kelompok lebih besar yang diikat oleh kesamaan fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, dan kesamaan non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Pada hakikatnya sendiri, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain. Dengan demikian, identitas nasional menunjuk pada jati diri yang bersumber dari nilai-nilai budaya suatu bangsa, sehingga identitas nasional memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan nasional. Pada konteks keindonesiaan, identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila dan yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Identitas tersebut menunjuk pada lambang, simbol, atau identitas yang bersifat nasional, seperti bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna menjaga identitas nasional. Maka rasa cinta tanah air dan integrasi nasional menjadi satu hal yang penting. Mendukung kelahiran identitas nasional. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan tersendiri yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Faktor-faktor subjektif sendiri yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurut Robert De Ventos sendiri mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antar 4 faktor penting, yaitu faktor primer mencakup entitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah, serta bahasa daerah merupakan satu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Unsur-unsur yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama, yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keberaneka-ragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 2, faktor pendorong meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, bagi suatu negara, bagi suatu bangsa, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, proses pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh
kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan negaranya. Dalam hubungan ini sangat diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa, serta yang sama dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, faktor penarik. Faktor penarik sendiri mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia telah merupakan bahasa yang resmi negara dan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa antar etnis yang ada di Indonesia. Meskipun masing-masing etnis atau daerah di Indonesia telah memiliki bahasa daerah masing-masing. Kemudian yang nomor 4 mengenai faktor reaktif, meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Penderitaan dan kesengsaraan hidup serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan, pengorbanan, penegakan kebenaran dapat merupakan identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Dapat pula dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber pada nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi filsafat Pancasila itu bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim atau penguasa, namun melalui suatu fase historis yang cukup panjang. Pancasila sebelum dirumuskan secara formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filsafat negara Indonesia, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Dalam pengertian seperti ini, menurut Notonegoro, bangsa Indonesia adalah sebagai kuasa materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama serta sidang panitia 9, di sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara formal yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi integrasi nasional. Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan yang bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional. Sehubungan dengan penjelasan kedua istilah di atas, maka integrasi nasional mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial, budaya ke dalam kesatuan dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Dengan demikian, integrasi nasional dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa.
Proses integrasi nasional biasanya dipengaruhi oleh aspek-aspek sosiologis dan antropologis. Dalam prosesnya, integrasi dituntut adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai umum yang ada di dalam masyarakat melalui proses sosialisasi, akulturasi, asimilasi, dan enkulturasi. Sosialisasi sendiri adalah sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Kemudian akulturasi sendiri adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kemudian untuk penjelasan asimilasi sendiri merupakan pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Kemudian enkulturasi merupakan proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Contohnya sendiri seperti bentuk integrasi nasional adalah Sumpah Pemuda yang menghasilkan nasionalisme dan menyatukan rakyat Indonesia secara sosial dan politik melalui semboyan satu tanah air, satu bangsa, satu bangsa. Proses integrasi nasional harus melalui fase-fase sosial dan politik, seperti melakukan pengorbanan sebagai langkah penyesuaian antara banyak perbedaan keinginan dan ukuran penilaian. Kemudian kedua, mengembangkan sikap toleransi di dalam kelompok sosial. Yang ketiga, terciptanya kesadaran dan kesediaan untuk mencapai suatu konsensus. Dan yang keempat, mengakomodasi timbulnya etnis. Kemudian faktor-faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Untuk faktor pendorong sendiri, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan perjuangan. Kemudian rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Untuk faktor-faktor penghambat integrasi nasional sendiri, yaitu wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan luas. Kemudian besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongkong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari negeri maupun luar negeri. Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air, dan rasa persaudaraan. Kedua, menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN. Nomor tiga, meningkatkan ketahanan rakyat. Keempat, penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila. Kemudian kelima, menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tak kenal kompromi. Yang nomor 5, membentuk kesatuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI, dan Polri dalam memerangi separatis. Baik, di sini saya akan membahas mengenai nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Konsep dan urgensi konstitusi dalam berbangsa negara Indonesia. Istilah konstitusi sendiri dikenal dalam bahasa Inggris yaitu constitution.
Berarti pembentukan yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Menurut Projodi Koro tahun 1970. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara menurut Lubis tahun 1976 dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara menurut Bapak Mahfud MD tahun 2001. Dan untuk mengetahui urgensi itu kita harus terlebih dahulu mengetahui fungsi dari konstitusional. Setiap negara harus memiliki konstitusi karena konstitusi merupakan tonggak awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi penyelenggaraan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi menepati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi juga negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu negara harus mampu memberi batasan kekuasaan pemerintahan, serta memberi perlindungan dan jaminan pada hak-hak dasar warga negara. Suatu negara yang memiliki konstitusi tetapi isinya mengabaikan dua hal di atas, maka ia bukan negara konstitusional. Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang efektif bahwa kekuasaan pemerintahan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Oleh karena itu, satu negara demokrasi harus memiliki dan berdasar pada konstitusi. Apakah itu tertulis maupun tidak tertulis. Namun tak semua negara yang memiliki konstitusi itu bersifat konstitusionalisme. Presiden Soekarno sendiri mengatakan bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi membangun kehidupan berbangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Dari pandangan ini dapat dipahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adagium homo homini lupus, yang artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Oleh karena itu, konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen tunggal. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
konstitusi adalah sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi mempunyai beberapa peranan, yaitu 1. Untuk memberikan batasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka, sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. 3. Membatasi kesewenang-wenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Nomor 4. Konstitusi bertujuan untuk mengatur organisasi negara dan susunan pemerintah, sehingga di mana ada organisasi negara dan kebutuhan menyusun suatu pemerintahan negara, maka akan diperlukan konstitusi. Nomor 5. Konstitusi mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena konstitusi menjadi barometer bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, juga merupakan ide-ide dasar yang digariskan penguasa negara untuk mengemudikan suatu negara. 6. Konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang ada di antara lembaga-lembaga negara. Konstitusi menjelaskan kekuasaan dan kewajiban pemerintah sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam bertindak. Dari penjelasan tentang tujuan konstitusi di atas dapat dikatakan bahwa tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Jadi pada hakikatnya konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.